Skandal kasus korupsi pembebasan lahan parkir rumah sakit Walanda Maramis, yang diduga melibatkan legislatif Minahasa Utara dinilai sepenuhnya belum terang. Hal ini diungkapkan aktivis sekaligus anggota yang menduduki karpet merah di Dewan Provinsi Sulawesi Utara, Hussein Tuahons. Menurut aktivis vokal mantan staf khusus Gubernur Sulut Oli Dondo Kambei, Kejaksaan harus memanggil orang-orang saksi kunci yang menjadi mahkota dalam perkara ini, agar persoalan ini menjadi terang benderang dan tidak ada yang tersandra, apalagi sekarang memasuki tahun politik. Ketika ada beberapa orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan sudah ditahan, namun dadar intelektual belum disentuh, maka kami minta kepada Kejati harus proaktif memanggil orang-orang yang merupakan saksi mahkota untuk diminta keterangannya, agar jelas. Kalau bersalah yes, kalau tidak, tidak. Sehingga orang-orang yang dicurigai itu dia bisa bersih namanya. Karena jujur ada beberapa orang yang di luar informasinya sangat liar. Dan ini merugikan pribadi orang itu. Saya berharap bahwa ketika Kejati memanggil orang-orang yang berkompeten dengan persoalan itu lantas tidak hadir, undang-undang kan diatur. Apabila seseorang dipanggil 3 kali berturut-turut secara patut, bisa dipaksa. Lantas kemudian dia tidak hadir dengan tidak disertai alasan, maka pihak aparat penegak hukum harus lakukan satu yang namanya upaya paksa. Nah, karena apa? Kalau dia tidak dipaksakan hadir untuk mencetak ini, persoalan ini jadi bias, sehingga spekulasi masyarakat kemana-mana dan ada pihak yang dirugikan. Kalau misalnya persoalan ini sudah terang benderang, maka jelas sudah masyarakat tidak berspekulasi lagi. Akhirnya ada orang-orang yang tadinya tidak terlibat, otomatis dia bisa tertolong dengan persoalan ini. Sampai saat ini orang tidak jelas, sehingga secara khusus merugikan orang-orang. Artinya, ya silakan lanjutkan proses hukum. Kalau tidak, bersihkan namanya, agar ini tidak jadi liar, karena ini merugikan orang tersebut, bahkan merugikan partai. Jadi sekali lagi, Kejati Sulut tidak maksimal menurut saya, karena seakan-akan mereka biarkan perkara ini berjalan di ruang hampa. Tidak boleh itu, bahwa hukum harus ada kepastian. Kalau hukum tidak ada kepastian, berarti aparat penegak hukum harus dipertanyakan. Dan dalam waktu dekat saya akan menyurat ke Kejaksaan Agung bahwa ada perkara yang menjadi prioritas, yang menjadi perhatian masyarakat justru tidak dituntaskan secara baik. Apalagi pihak Kejaksaan Tinggi sudah menahan orang-orang yang namanya terdaftar di dalam 16 orang kalau tidak salah. Dalam SK itu ada 16 orang. Nah, persoalan ditahan oleh pihak Kejaksaan Tinggi tergantung dari perannya masing-masing. Tapi menurut saya itu tidak menyelesaikan masalah dan tidak fair. Karena jujur penyatakan orang tersangka sebagaimana KUHP 184 dan 5 alat bukti, cukup 2 bisa menjaring orang tersangka, kemudian disusul dengan penahanan. Itu subjektif semua. Tapi sekali lagi, ketika penahanan itu dilakukan, itu merugikan secara sosial orang-orang yang ditahan, karena mereka punya keluarga. Sedangkan di lain pihak ada orang-orang yang tidak ditahan. Nah, untuk itu, Kejati tahu, pihak aparat penegak hukum tahu bahwa siapa saksi kunci. Saksi kunci harus dihadirkan. Kalau tidak dihadirkan, kami curiga. Sekali lagi kami curiga. Wajar dong saya curiga kepada APH dalam ini Kejaksaan Tinggi. Kenapa tidak memanggil, diminta keterangan orang-orang tertentu yang berkaitan dalam hal tanda kutip dia sebagai saksi kunci, saksi mahkota. Harusnya dihadirkan. Kalau tidak hadirkan dijemput paksa. Kemudian diminta keterangannya, sehingga ketika keterangan muncul, aparat penegak hukum lebih tahu apa yang mereka lakukan. Dan akhirnya orang-orang yang tadi yang tersandra dalam persoalan ini bisa bebas. Orang bertanya, apakah mereka yang ditahan itu decision maker, pengambil keputusan? Bukan. Mereka itu ada orang yang terlibat saja, tapi mereka bukan decision maker. Pertanyaan saya, siapa decision maker? Nah, ini tidak muncul. Saya curiga justru, mudah-mudahan saya salah. Saya curiga APH main mata. Kalau tidak, buktikan dong, panggil mereka, buktikan. Periksa mereka, ya kan? Periksa, kemudian kalau tidak terbukti, nyatakan kepada masyarakat bahwa dia tidak terbukti. Dari Minahasa Utara, Saiful Damopoli mengabarkan.